Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Said Hasan Ali dengan NIM 412234130023, mahasiswa Teknik Geodesi Universitas Minahasa Mukti. Kali ini saya akan menjelaskan sistem pemrosesan data SAR dan ketersediaan data untuk mendukung aplikasi INSAR di Thailand. Sebelumnya kita bahas dulu latar belakang dari materi yang saya terangkan kali ini. Di Thailand, deformasi tanah bukanlah fenomena baru untuk kota-kota besar dan beberapa zona tertentu yang lokasinya terletak di lempeng tektonik. Aplikasi seperti penurunan permukaan tanah, longsor yang disebabkan oleh banjir bandang, erosi pantai, dan pemantauan patahan telah menjadi perhatian di negara ini. Namun, pola deformasi yang tidak beraturan memberikan tuntutan yang berat pada teknik geodetik tradisional seperti survei perataan, GNSS, dan lain-lain. Sehubungan dengan jumlah stasiun dan interval waktu antara sesi pengukuran yang berurutan. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, teknik INSAR atau bisa disebut Interferometric Synthetic Aperture Radar memberikan resolusi spasial yang tinggi dan akurasi pada tingkat sub-sentimeter. Kemudian alangkah baiknya kita bahas dulu latar belakang dan sejarah penginderaan jauh di Thailand. Yang pertama, pada awal, yaitu pada tahun 1971, program penginderaan jauh satelit di Thailand dari National Research Council of Thailand atau biasa disingkat NRCT didirikan pada tanggal 14 September tahun 1971 dengan alasan utama untuk berpartisipasi dalam program Earth Resource Technology Satellite atau disingkat ERCS NASA. Program ini dipromosikan menjadi divisi penginderaan jauh di bawah NRCT pada tahun 1979 dan secara internasional dikenal sebagai Thailand Remote Sensing Center atau disingkat TRSC. Kemudian pada tahun 1981 hingga 1982, jadi pada akhir tahun 1981, stasiun penerima darat didirikan untuk memperoleh data Landsat MSS, dan stasiun ini mampu menerima dan memproses data dari satelit penginderaan jauh, utama melalui peningkatan fasilitas yang konsisten. Pada tahun 1982, stasiun penerima tanah di tanah Thailand didirikan sebagai yang pertama di Asia Tenggara dengan data satelit yang tersedia seperti Landsat, SPOT, NOAA, ERS, dan MOS pada saat itu. Kemudian pada tahun 2000, pada tanggal 27 Juni tahun 2000, Kabinet menyetujui pendirian Geoinformatic and Space Development Technology Agency atau disingkat GITSDA sebagai organisasi publik mandiri untuk melakukan penelitian teknologi, pengembangan dan aplikasi penginderaan jauh satelit dan SIG, serta teknologi antariksa yang terkait untuk menyediakan layanan yang relevan bagi masyarakat Thailand dan internasional. Pada dasarnya, GITSDA merupakan penggabungan dari TRSC dan bagian IGIS dari Pusat Informasi MOST. Oleh karena itu, GITSDA adalah organisasi utama nasional yang mengimplementasikan program penginderaan jauh, SIG, dan pengembangan satelit untuk Thailand. Karena misi utama tersebut, Thailand Earth Observation Center atau biasa disingkat TEOC telah menjadi nama umum TRSC sejak saat itu. Nah, kemudian kita lanjut bahas pada teknologi SAR. Apa sih teknologi SAR itu? SAR atau singkatan dari Synthetic Aperture Radar adalah jenis pengumpulan data aktif di mana sebuah instrumen mengirimkan pulsa energi atau sebuah gelombang elektromagnetik begitu dan kemudian merekam jumlah energi yang dipantulkan kembali setelah berinteraksi dengan bumi. Tidak seperti citra optik yang merupakan teknik pengumpulan data pasif berdasarkan energi yang dipancarkan. Citra SAR dibuat dari reaksi pulsa energi yang dipancarkan dengan struktur fisik seperti gunung, hutan, dan es laut, dan kondisi kelembapan tanah. SAR telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk mempelajari gunung es Antartika, melacak jalur tumpahan minyak ke rawa-rawa yang sensitif,
dan memetakan lahan basah di Alaska. Nah, kemudian kita bisa lihat dari foto ini prinsip kerja SAR. Dari sini kita bisa lihat satelit yang menggunakan teknologi SAR ini mengirimkan sinyal gelombang elektromagnetik kepada sebuah objek, yaitu permukaan tanah, kemudian memantulkan kembali dan menerima gelombang tersebut sehingga data itu terkumpul dalam SAR ini, kemudian kita bisa olah menjadi sebuah peta ya. Kemudian di sini kita bisa lihat prinsip kerja SAR. Yang pertama adalah transmisi dan penerimaan. Radar mengirimkan gelombang elektromagnetik mencapai permukaan dan memantulkan kembali sensor berdasarkan karakteristik gelombang yang dipantulkan. Dapat ditentukan jenis permukaan objek dan jarak antara sensor dan objek. Kemudian yang kedua yaitu synthetic aperture. Satelit bergerak pada kecepatan 7,5 km per detik di orbit rendah bumi dan dapat menerangi area tanah yang sama hingga 20 detik, yang menciptakan synthetic aperture sepanjang 150 km. Dengan cara ini, SAR secara masif meningkatkan ukuran efektif antena. Kemudian yang ketiga yaitu analisis sinyal. Sistem SAR bergantung pada analisis dua properti fundamental dari sinyal radar, yaitu fase dan amplitudo. Komponen ini bekerja sama untuk memberikan kita gambaran permukaan bumi ini ya, sudah kita olah gitu. Nah, kemudian di sini saya sedikit membahas yaitu satelit SAR yang beroperasi di TOC Thailand. Yang pertama yaitu ada radar SAT-1, ada radar SAT-2, kemudian Halospalsar ya yang digunakan dalam teknologi INSAR ini. Kemudian kita bisa lihat sedikit di sini perbandingan singkat satelit SAR yang beroperasi di TOC seperti satelit radar SAT-1, radar SAT-2, kemudian Halospalsar, yaitu yang menggunakan yang pertama ada radar SAT-1 yang menggunakan pita frekuensi C-band menggunakan 5,3 GHz ya, dengan resolusi 10-100 meter dengan lebar sapuan atau lebar satu frame itu yaitu 45-500 km dengan polarisasi HH. Kemudian ada radar SAT-2 dengan C-band 5,3 GHz dengan resolusi 3-100 meter dengan lebar sapuan 18-500 km. Kemudian yang ketiga ada Halospalsar. Halospalsar ini merupakan pengembangan dari radar SAT-1 dan radar SAT-2 yang digunakan dalam teknologi INSAR di Thailand ini, menggunakan pita frekuensi L-band dengan 1,27 GHz dengan 3-100 meter resolusi dan lebar sapuan 50-490 km dengan polarisasi multipolarisasi. Kemudian kita bahas dulu sedikit tentang algoritma pemrosesan SAR ini. Algoritma pemrosesan SAR adalah serangkaian langkah komputasi yang mengubah sinyal radar mentah menjadi citra yang dapat diinterpretasi. Proses ini sangat penting karena data mentah dari radar awalnya hanya berupa rekaman gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Tanpa bentuk visual yang jelas, pemrosesan SAR melibatkan beberapa tahapan utama yang saling berkaitan untuk menghasilkan citra dengan resolusi spasial yang tinggi dari data yang dikumpulkan oleh sensor yang bergerak. Algoritma SAR bertugas mengorganisir, memproses, dan memfokuskan data ini untuk menghasilkan gambar yang berguna dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan, pemantauan bencana, atau pengawasan militer. Prinsip dasar pemrosesan data SAR ini memanfaatkan pergerakan pesawat atau satelit pembawa radar untuk mensimulasikan antena radar yang sangat besar, biasa disebut aperture sintetis. Yang disebut SAR ini kita seperti antena gitu ya, semakin panjang jalur yang ditempuh radar selama pengambilan data, semakin tinggi resolusi citra yang dihasilkan.
Tantangan utamanya adalah menggabungkan semua pantulan sinyal dari berbagai posisi ini secara akurat. Untuk itu, algoritma SAR melakukan beberapa tahap kritis seperti kompresi jarak, range compression, kemudian range cell migration correction, koreksi migrasi sel jarak, dan kompresi azimut atau azimuth compression. Kemudian kita bahas sedikit tentang jenis-jenis algoritma SAR. Yang pertama ada range doubler algorithm atau disingkat RDA. RDA adalah algoritma klasik yang telah terbukti efektif untuk pemrosesan SAR. Algoritma ini bekerja dengan melakukan range compression terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan azimuth compression. Keunggulan RDA terletak pada kemudahan implementasi dan efisiensi komputasi yang baik. Namun, algoritma ini memiliki keterbatasan dalam menangani geometri akuisisi yang kompleks dari variasi topografi yang signifikan. Kemudian yang kedua ada algoritma SPECAN atau spectral analysis. Prinsip kerja spectral analysis ini didasarkan pada fakta bahwa setiap titik target memiliki karakteristik frekuensi Doppler yang unik tergantung pada posisi relatifnya terhadap platform radar. Ketika platform bergerak, target-target yang berbeda akan menghasilkan pergeseran frekuensi Doppler yang berbeda pula. Algoritma spectral analysis ini memanfaatkan perbedaan ini dengan melakukan FFT atau singkatan dari Fast Fourier Transform pada data dalam arah azimut untuk memisahkan kontribusi sinyal dari berbagai target berdasarkan frekuensi Doppler mereka. Proses ini secara efektif menciptakan aperture sintetis yang memberikan resolusi azimut yang jauh lebih baik dibandingkan dengan aperture fisik antena. Kemudian yang ketiga ada algoritma secondary range compression atau disingkat SRC. Prinsip dasar SRC ini bekerja dengan melakukan dua tahap range compression yang berurutan. Tahap pertama adalah range compression konvensional yang mempres pulsa radar dalam arah range untuk meningkatkan resolusi range. Tahap kedua yang merupakan inti dari SRC melakukan kompresi tambahan yang memperhitungkan variasi range histori dari setiap target selama waktu akuisisi. Proses ini melibatkan koreksi fase yang bergantung pada posisi azimut dan range, sehingga mampu mengkoreksi defocusing yang disebabkan oleh range cell migration. Nah, kemudian kita lanjut ke teknologi INSAR dan aplikasinya. INSAR atau singkatan dari Interferometry Synthetic Aperture Radar adalah pengukuran geodetik yang lebih baru. Jadi pembaruan dari SAR tadi yang didasarkan pada kombinasi dua gambar radar. Ini adalah pengukuran yang paling awal untuk memungkinkan kita mendapatkan model elevasi digital dan telah dikembangkan untuk mengukur pemantauan deformasi permukaan berskala besar yang disebut dengan differential INSAR atau kita singkat dengan D-INSAR. Nah, prinsip dari D-INSAR ini adalah pertama-tama mendapatkan dua interferogram dari area studi dan kemudian melakukan diferensial untuk mendeteksi informasi deformasi. Kemudian fase topografi akan dihilangkan dan hanya menyisakan fase deformasi. Namun, terdapat beberapa keterbatasan yang pada dasarnya disebabkan oleh korelasi temporal dan geometrik. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan baik pada teknik INSAR deret waktu yang akan diperkenalkan berikut ini. Nah, di sini yang pertama ada teknik permanent scatter INSAR atau biasa disingkat PSI. PSI merupakan teknik interferometri SAR yang revolusioner yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan interferometri SAR konvensional dalam monitoring deformasi permukaan bumi jangka panjang. PSI bekerja dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan titik-titik scatterer yang memiliki karakteristik backscattering yang stabil sepanjang waktu yang disebut dengan permanent scatter atau disingkat PS. Teknik ini memungkinkan pengukuran deformasi dengan presisi milimeter hingga submilimeter dalam periode waktu yang panjang, bahkan dalam kondisi yang sulit seperti area vegetasi atau kondisi atmosfer yang tidak stabil. Kemudian yang kedua ada teknik Small Baseline Subset atau biasa disingkat SBAS, merupakan teknik interferometri
SAR yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan temporal dan spatial decorrelation dalam monitoring deformasi jangka panjang. SBIS bekerja dengan presisi pembentukan interferogram hanya dari pasangan citra SAR yang memiliki baseline temporal dan spasial yang kecil, sehingga mampu mempertahankan koherensi yang tinggi sambil tetap menghasilkan time series deformasi yang kontinu. Teknik ini sangat efektif untuk area vegetasi, kondisi atmosfer yang bervariasi, dan land cover yang heterogen di mana teknik PSI konvensional mungkin mengalami keterbatasan. Nah, sekarang kita bisa lihat dalam foto ini, yaitu contoh aplikasi INSAR pada daerah Sungai Chao Phraya, Tenggara yang memiliki banyak bangunan permanen yang dapat berfungsi sebagai titik pemantauan laju subsidensi dalam milimeter per tahun. Di sini kita bisa lihat dari titik-titik ini udah ditandain ya. Ada yang biru hingga ke merah, yang dimana ini adalah laju subsidensi per tahun yang ada di Thailand waktu itu. Kesimpulannya, pendirian GITSA dan Pusat Pengamatan Bumi Thailand telah memposisikan Thailand sebagai salah satu negara terdepan dalam pengembangan teknologi penginderaan jauh di Asia Tenggara. Keberhasilan ini tercermin dari berbagai aplikasi penginderaan jauh yang telah diimplementasikan, mulai dari pemantauan banjir, kebakaran, pertanian padi, hingga manajemen bencana. Kemampuan akuisisi data real-time dari satelit SAR, RadarSat-1 dan RadarSat-2, serta akses terhadap arsip data ALOS melalui TOC memberikan nilai strategis bagi penelitian dan aplikasi INSAR, terutama untuk analisis deret waktu dan studi bencana historis. Hal ini memungkinkan pengembangan model prediksi yang lebih akurat untuk mitigasi bencana. Nah, mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada materi yang saya sampaikan tidak terlalu baik, karena saya juga masih belajar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.